Baik, terima kasih Pak. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Aulia Syaputri dengan NIM 12191018. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen yang telah hadir pada sidang tugas akhir saya dengan judul Analisis Faktor Pendorong dan Peramalan Emisi Karbon di Indonesia dengan pendekatan SEM-RF. Dan sedikit throwback terhadap hal-hal yang menjadi latar belakang, hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini, di mana isu emisi karbon hingga saat ini masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan di berbagai kalangan masyarakat di dunia, dibuatlah perserikatan di berbagai negara, yaitu Paris Agreement, untuk sama-sama berkontribusi untuk menurunkan emisi karbon di dunia. Salah satu negara yang berkontribusi dalam hal tersebut adalah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89 secara independen dan 43,2% dengan bantuan internasional di tahun 2030, dan juga menargetkan di tahun 2060 untuk menurunkan atau menjadikan Indonesia sebagai net zero emission. Karena itulah tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi emisi karbon di Indonesia, kemudian untuk melihat bagaimana sih model standar dari structural equation modeling, dan juga mengetahui variabel-variabel apa saja yang dapat memprediksi secara ataupun berpengaruh secara signifikan dalam memprediksi emisi karbon di Indonesia. Dan ini adalah metode yang digunakan pada penelitian, di mana yang pertama digunakan metode structural equation modeling. Structural equation modeling ini merupakan teknik analisis multivariat dalam statistik untuk melihat hubungan antar variabel dan membangun serta menguji hubungan antar variabel yang di dalamnya terdapat variabel laten dan juga variabel indikator. Kemudian metode yang kedua yang saya gunakan adalah random forest, di mana random forest ini merupakan salah satu algoritma dari machine learning yang sistem kerjanya adalah terdiri dari banyak decision tree dan juga meminta masukan dari setiap individu pohon-pohon dari decision tree ini untuk memberikan prediksi. Lalu sebelum masuk ke model SEM dan juga model random forest, di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini digunakan untuk meringkas kembali dari variabel-variabel yang setelah dikumpulkan, yaitu terdiri dari mean, standar deviasi, median, minimum, maksimum, skewness, dan juga kurtosis. Lalu selanjutnya dilakukan pula koefisien korelasi di antara 17 variabel, di mana khususnya dapat dilihat korelasi antar variabel ini terhadap CO2, di mana dapat dilihat pada variabel-variabel yang cukup kuat korelasinya terhadap CO2, yaitu variabel TEMAS, SDMR, Telkom, IDX Trans, IHSG, IDX Energi, kemudian ada BIAN, COAL, dan juga OIL, di mana masing-masingnya itu bernilai di atas 0,5. Kemudian berikutnya adalah unit truth test, di mana unit truth test ini untuk menguji apakah data sudah stasioner ataukah tidak, karena pada data time series ini diperlukan data yang stasioner sebelum diuji ke model structural equation modeling. Dan dari data yang saya kumpulkan rupanya data belum stasioner, karena itulah saya transformasikan, saya differencing menjadi data yang stasioner. Dan data ini selanjutnya digunakan pada normalisasi min-max untuk menskalasi data agar range-nya terdiri dari 0 hingga 1, jadi dia tidak ada perbedaan satuan di dalamnya. Kemudian barulah bisa dibangun model structural equation modeling ini sendiri berdasarkan tinjauan pustaka sebelumnya, di mana faktor-faktor pendorong emisi karbon berdasarkan hipotesis dan juga tinjauan pustaka ini terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, infrastruktur, dan juga transportasi dan logistik, di mana model ini dibangun untuk melihat bagaimana sih pengaruh keempat faktor itu dalam mempengaruhi emisi karbon. Dan dari model ini ditemukan bahwa transportasi dan infrastruktur ini
variabel yang signifikan dalam mempengaruhi emisi karbon. Dan model SEM ini selanjutnya bisa disebut sebagai model alternatif kaitannya dengan model prediktif selanjutnya. Ini adalah model fit daripada model SEM. Didapatkan nilai SRMR itu sebesar 0,082 dan NFI sebesar 0,573 dan nilai SRMR ini sebesar 0,1, maka dianggap model ini secara general adalah model yang fit. Kemudian masuk ke model random forest ini, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada model alternatif ini merupakan model yang terdiri dari variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi emisi karbon seperti transportasi dan juga infrastruktur yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana nilai R-square-nya ini ternyata lebih kecil dibandingkan model baseline, di mana model baseline ini model prediktif dengan menggunakan ke-17 variabel yang sudah saya rangkum di tabel 3.1. Secara keseluruhan model baseline ini dianggap lebih baik, sehingga berikut ini adalah grafik dari model prediksinya. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi emisi karbon ini yang cukup signifikan adalah transportasi dan juga infrastruktur, di mana kedua variabel ini memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Kemudian untuk hasil model SEM-nya ini, transportasi terhadap emisi karbon secara rinci nilainya di 0,02, kemudian infrastruktur terhadap emisi karbon sebesar 0,016, dan secara general ini dianggap fit karena SRMR-nya di bawah 0,1. Kemudian untuk model prediksi atau random forest-nya, R-square pada model baseline ini dianggap lebih baik, meskipun memang nilainya tidak begitu jauh begitu. Jadi apabila bisa disimpulkan secara model SEM memang transportasi dan infrastruktur mempengaruhi emisi karbon secara signifikan, namun apabila terkait model prediktif ternyata masih diperlukan variabel-variabel pendukung seperti variabel yang saya serangkum di tabel 3.1. Kemudian untuk sarannya, yang pertama, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan instansi bagi pemerintahan dalam membuat kebijakan terkait emisi karbon di Indonesia. Kemudian yang kedua, dapat dikembangkan dengan menggunakan metode yang sama, namun bisa menyempurnakan ataupun menambahkan variabel-variabel indikator yang akan diolah. Sekian dari pemaparan terkait sidang tugas akhir saya ucapkan terima kasih, dan apabila terdapat masukan yang membangun akan saya apresiasi. Terima kasih.